Shalom. Sidang jemaat yang kasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti dalam ibadah online pada pagi ini. Dan diberitahukan untuk kembali lagi mengingatkan, dimohon untuk jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah mengisi di kolom kehadiran jumlah per orang, antara lain pria berapa, perempuan berapa, dan anak-anak berapa. Karena itu sebagai report kami untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama, saya undang untuk Bapak Ibu duduk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian PKJ 4 ayat 1 dan 2 untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah nas pembimbing kita. Kita
Silakan duduk kembali. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan kita adalah proses perjuangan, tetapi di dalamnya kita menjumpai, kita merasakan kelemahan dan keterbatasan kita, maka kita sering mengalami kegagalan, jatuh dalam kesalahan atau dosa. Dalam ibadah ini diberi kesempatan buat setiap kita untuk kembali menata diri kita untuk terus berlanjut dalam perjuangan kita, namun dengan memohon pengampunan dosa dari Allah. Kenapa kita minta ampun? Supaya kita selalu dilayakan dan diberikan suasana penuh kasih Tuhan dan kita diberkati. Maka mari setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Allah dalam pengakuan dosa dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang mau mengampuni kita. Allah adalah setia dan Dia akan menerima kita padanya. Mari kita satukan hati dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman. Amin. Dari mana
firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dari kitab Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Sebagai petunjuk hidup baru, umat yang diberkati, anugerah pengampunan mendorong kita untuk hidup di dalam firman-Nya. Maka dengarkanlah sebagai petunjuk hidup baru untuk kita yang boleh kita akan lakukan dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah petunjuk hidup baru. Dan mari bersama kita berdoa untuk merenungkan firman Allah. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kembali memberikan kesempatan kami hidup di hari ini dengan segala rancangan yang Kau sediakan buat kami. Bapa yang memelihara kehidupan ini, Bapa yang menuntun kami untuk terus berlaku sebagai anak-anak-Mu dengan segala ketidaklayakan kami, namun Bapa berikan kami kekuatan, kemampuan, dan pemeliharaan dalam Roh Kudus yang terus membimbing kami mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan. Sebentar kami akan merenungkan firman Allah, biarlah hanya Bapa yang memberkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga sungguh-sungguh kami bersukacita setiap kali merenungkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka kitab suci kita dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Saya akan mengajak semua kita, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, untuk membaca secara bergantian. Saya akan membaca pada ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Dia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.
Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bukanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, bangkitkanlah orang tua, usirlah setan-setan, aku telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pulang dengan cuma-cuma. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salah satu yang dicari manusia di dunia ini adalah rasa syukur. Ungkapan syukur. Kenapa? Karena ungkapan syukur lahir dari kondisi rasa bahagia. Hanya orang yang merasakan satu bahagia, dia akan bersyukur. Kalau orang yang tidak sedang bahagia, dia tidak akan bisa bersyukur. Semua saudara, Bapak Ibu kita, setiap hari dituntut untuk melakukan sesuatu yang membuat kita lelah, bahkan badan sakit, pikiran yang mungkin penuh dengan tekanan kondisi. Bisa dibilang aktivitas kita akan selalu berputar setiap hari, mengulang-ulang, dan itu melelahkan. Seiring usia bertambah, maka tubuh akan semakin lemah untuk menopang tanggung jawab itu. Maka ada disebut usia tertentu Anda boleh pensiun, istirahat dari aktivitas produktif pekerjaan sebelumnya, karena nggak ditunjang oleh kondisi fisik, bahkan mungkin mental. Kalau sudah sampai dalam kondisi itu, apalagi yang akan Anda lakukan? Mungkin dalam kondisi tertentu seperti itu, ada orang-orang yang telah merasakan seperti pensiun atau nggak lagi dituntut dalam aktivitas tanggung jawab yang besar seperti sebelumnya, akan kehilangan makna, bingung. Yang ada, kalaupun dia setiap hari dia di rumah, ada kejenuhan. Dia akan bosan, sekalipun mungkin ada banyak hiburan yang dia bisa lakukan, tetapi lama-lama dia merasakan, apakah ini hidup yang kuinginkan? Di usia yang bertambah, hanya menunggu kematianku. Mungkin berbeda bagi orang-orang yang sedang aktif dalam pekerjaan, usaha, tanggung jawab yang terus dituntut untuk dilakukan. Dia nggak terpikir soal waktu ini akan selesai, dan mungkin nggak merasakan sakit, dia tetap sehat dan kuat. Kalau dibilang apa yang Anda cari di tengah perjuangan hidup Anda dalam pekerjaan, usaha, aktivitas apapun itu, jujur ya Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, Anda dan saya, semua kita pasti mencari keuntungan. Tidak ada orang yang tidak ingin keuntungan dari setiap aktivitas Anda. Dalam hal ini materi. Orang kerja pasti dia menanti saat dia mendapatkan upah. Orang dagang usaha, dia akan menanti ketika keuntungannya terlihat jelas dan besar, ya, bukan defisit atau rugi. Dan semua itu membawa kita akan menumpuk keuntungan demi keuntungan, kepuasan demi kepuasan, kesenangan demi kesenangan, dan yang kita katakan aku punya atau memiliki semua itu.
Tetapi kalau ditanya, apakah sudah selesai perjuangan kita karena itu? Belum. Selalu kurang. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa ada orang dalam kehidupannya, bukan cuma itu yang dia kejar atau enggak lagi itu yang dia akan capai. Ada banyak kisah-kisah orang yang sudah sangat banyak keuntungan usahanya, kelebihan melimpah hartanya. Dia tidak merasakan puas dan bahagia karena itu. Malah bisa jadi ada rasa khawatir kehilangan, atau bahkan jadi masalah baru untuk misalkan jadi warisan buat keturunannya yang gak bijak menanggapi warisan misalkan. Tetapi ada saat di mana orang merenungkan hidup ini justru, kenapa saya gak bersyukur? Kenapa saya gak bersyukur atas semua yang, selain bahwa saya sudah sampai di usia ini misalkan, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Walaupun bersyukur juga gak harus ketika sudah sampai pada keinginan yang diwujudkan, ya, tidak harus. Tapi ada juga orang yang mulai merenungkan lelahnya dia berjuang, dia baru ingat, saya gak pernah bersyukur ya. Tetapi untuk bersyukur itu sesuatu yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau dia gak merasakan satu kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu pertanyaannya, kebahagiaan seperti apa yang membuat dia bisa bersyukur Bapak Ibu Saudara? Saya mau bahagia supaya bisa bersyukur dalam hidup saya sampai usia akhir hidup saya. Walaupun mungkin kita tak punya pergumulan dan persoalan Bapak Ibu Saudara, saya mau bahagia. Maka dengan tegas sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua, kebahagiaan itu beda dengan kesenangan. Sebab yang memang Tuhan inginkan kita itu bahagia, bukan senang. Dan untuk menjadi orang yang bahagia itu sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, tapi itu bisa kita usahakan, yaitu ketika dalam kehidupan seseorang, sikap hidupnya, cara hidupnya selalu mau memberi. Kita bilang udah tahu, justru karena sudah tahu, ayo kita latih diri kita. Memberi ini berbanding kebalik dengan perjuangan seseorang dalam hidup ini untuk memiliki, mengumpulkan, menguasai. Itulah perintah Yesus. Hadirkan dirimu, berilah apa yang ada padamu. Bahkan satu yang terpenting adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu, kita memberi. Dalam bacaan kita disebut dengan cuma-cuma, tanpa berharap balasan Bapak Ibu Saudara, tanpa berharap reaksi orang itu menyenangkan kita. Memberi dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Dan ketika seorang itu sudah bisa memberi dari apa yang ada padanya, maka seketika itu juga dengan cuma-cuma, dengan keikhlasan, tidak bisa dicegah, dia akan bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ini yang orang gak pernah alami, yang dianggap sepele. Kenapa? Ketika orang itu merasa bersyukur, maka hidupnya itu ringan Bapak Ibu Saudara, enteng. Kenapa ringan? Kenapa enteng? Kan Tuhan janjikan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu enteng Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab kita, perjuangan kita masih terus kita kerjakan, apapun itu bentuknya, tetapi menjalankan rasa kita lega, kita enteng, kita ringan, kita tak lagi tertekan. Kenapa? Karena sudah ada rasa syukur kita,
Kalau kita bisa melakukan sesuatu tanpa pamrih, dengan cuma-cuma, dan itu membahagiakan sekali Bapak Ibu sekalian. Firman Allah pada pagi ini justru membuka mata kita. Ketika Yesus meminta setiap orang mempersiapkan diri peduli kepada sekitarnya, seperti yang dia buat kepada orang banyak yang lelah, yang seperti disebut tanpa gembala, domba-domba yang terlantar. Yesus menghadirkan dirinya dengan cuma-cuma di setiap perbuatan baiknya kepada mereka. Dan memang dia mengajak para muridnya sebagai pekerja-pekerja, dan dia memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan itu persis seperti yang dia lakukan. Disebut melenyapkan segala sakit, kelemahan, bahkan mengusir setan-setan dengan kuasa yang Tuhan berikan, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Hal-hal yang dilakukan oleh para muridnya, sibuk dengan melayani, kepedulian kepada banyak orang seperti yang Tuhan lakukan. Tapi satu yang perlu kita cermati Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meminta kita capek dengan segala aktivitas kita, termasuk pelayanan, kegiatan-kegiatan sosial, hal-hal yang baik yang menyentuh kemanusiaan. Perhatikan, bedakan. Tuhan tidak meminta Anda capek segitu rupa sampai melelahkan badan saja, atau pikiran Anda, atau berkorban Anda. Tapi yang Tuhan inginkan adalah melakukan semua yang Anda bilang capek itu menjadi tidak capek oleh karena Anda sudah memiliki rasa syukur. Mengerjakan itu tidak lagi dengan terpaksa Bapak Ibu Saudara. Apa-apa yang orang minta Anda buat, Anda terpaksa. Ya pasti bisa terpaksa. Kenapa? Karena hati Anda tidak diliputi oleh rasa syukur dalam mengerjakan itu. Ini yang seringkali hilang dalam sebuah keletihan atau perjuangan, kebersamaan, kebaikan, pelayanan, apapun jenisnya. Kalaupun itu Anda tetap lakukan, seringkali Anda capek, Anda mungkin terus berusaha baik, Itu yang saya pernah bilang dalam khotbah sebelum-sebelumnya. Itu cuma kuat-kuatan saja. Ya, kalau Anda kasih waktu melayani misalkan 4 tahun atau 2 tahun ya, kuat-kuatan aja. Di awal Anda masih antusias, semangat, masih bisa menata waktu, luar biasa, Anda jadi contoh. Tapi di saat waktu tertentu, tahun pertama dan menjelang akhir tahun kedua dalam pelayanan misalkan, Anda mulai merasa nggak kuat, sensitif, apa-apa yang Anda dengar, Anda lihat, buat Anda sudahlah, mendingan aku diam saja, tidak berbuat apa-apa, atau ya hanya menonton. Perhatikan, Tuhan nggak pernah minta Anda kuat-kuatan. Atau ada orang yang sudah berhasil dalam satu masa pelayanannya, kegiatannya, sukses misalkan begitu. Yang terjadi apa? Kalau bukan karena syukur yang Anda lakukan di dalamnya, Anda akan merasa bangga diri dan mengatakan saya hebat. Anda akan memuji-muji diri Anda, dan Anda minta orang lakukan itu buat Anda. Siapa dulu orang tuanya misalkan untuk anak yang sukses. Perhatikan. Dan ternyata ini dinamika kehidupan Anda, kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita tampil seolah-olah untuk menunjukkan saya masih bisa, saya masih kuat. Gak usah membohongi orang lain, dan gak usah menipu diri sendiri bahwa kalau Anda memang gak bisa lagi, Anda gak sanggup lagi, Anda lagi terpaksa, Anda hanya menyimpan perasaan yang gak enak, beban pikiran yang berat. Anda coba tahan, dan tahan, akhirnya bisa meledak. Apakah kondisi kebersamaan seperti itu yang diinginkan?
Karena kalau itu yang masih terjadi, semua sensitif. Sebaik-baiknya orang dibilang, ini mah orangnya baik banget, bager, pendiam. Ntar dulu, kalau sudah nggak kuat dalam satu kondisi, bisa meledak dia dan lebih jahat dari orang yang mungkin temperamental, misalkan. Bisa. Apakah itu perjuangan kita? Ketika masa pandemi ini ada banyak orang yang akhirnya diputus kontrak pekerjaannya dan nggak tahu dia mau apa dalam usaha, kemudian dia bisa nggak kuat dan bisa histeris, Bapak Ibu Saudara. Dia teriak. Ini kuat-kuatan tabungan aja, tabungan udah mulai menipis, mulai panik dia. Atau malah ada tabungan uang lagi, yang ada apa? Bisa kriminal misalkan dia lakukan buat memenuhi kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita nggak untuk kuat-kuatan menahan beban ini, sekali lagi tidak. Atau mengerjakan semua yang sekalipun itu baik buat orang lain, bukan terpaksa. Yang ada pada akhirnya kondisi itu tidak menunjukkan sinar cahaya berkat buat banyak orang yang Tuhan inginkan. Yang ada mah kasihan kita semua ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Allah pada pagi ini justru mengingatkan kepada kita ada satu penentu daya tahan hidup yang Allah ingin kita miliki. Seperti yang Tuhan telah lakukan adalah dengan segala aktivitas pelayanan, kehidupan, kebaikan, sikap hidup sosial dengan orang lain, yaitu apa yang Anda sedang kerjakan. Camkan dalam pikiran kita, resapi, kerjakan dengan cuma-cuma, tanpa pamrih. Jangan tuntut orang merespon kebaikan Anda. Tugas Anda yang mengerjakan itu dengan sebaik mungkin. Itu tindakan memberi yang terbaik. Kenapa saya bilang terbaik? Bapak Ibu kalau soal memberi semua bisa. Saya yakin semua kita biasa memberi ya, memberi persembahan, baik itu, kasih persembahan, memberi bantuan ke orang, kita kasih itu baik, menolong orang itu baik, di rumah tangga kita bisa buat itu, dengan teman sahabat kita bisa buat itu. Tapi belum tentu itu yang terbaik. Di mana nilai terbaiknya Bapak Ibu Saudara? Di setiap sikap memberi dengan cuma-cuma. Camkan itu, perhatikan. Itu yang Tuhan ingatkan dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah diberikan Allah kepada para muridnya dengan cuma-cuma, lakukan dengan cuma-cuma. Artinya selama hidup kita sampai detik ini adalah anugerah Allah sebagai bentuk cuma-cuma. Sesuatu yang ikhlas Allah berikan buat kita tanpa pamrih dalam konteks yang terbaik buat kita, yang kita sedang rasakan. Maka itu juga membuat kita meresapi betapa kita harusnya bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di tengah kekurangan kita, kesusahan kita, temukan bahwa semua bisa ada seperti ini. Itu karena kemurahan Allah, belas kasih Allah. Itu yang kita mau katakan, aku bersyukur. Jangan lihat apa yang belum Tuhan kasih. Wah banyak. Jangan lihat apa yang masih kurang, yang Tuhan belum berikan. Masih banyak listnya. Tapi lihat, seberapa banyak gak terhitung kebaikan Allah dengan cuma-cuma diberikan kepada Anda dan saya. Perhatikan Bapak Ibu. Ternyata kita adalah orang yang sudah merasakan kebaikan itu sendiri, kelimpahan berkat itu sendiri dari Allah. Dan salah satu atau satu-satunya kebaikan terbaik Allah, dan semua yang memang terbaik adalah keselamatan hidup kita dengan cuma-cuma. Seorang yang mati berkorban dengan darahnya tidak menuntut pamrih dari kita dengan cuma-cuma. Maka saya percaya banget bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami kebaikan seseorang dengan tulus sekali akan tersentuh hati.
dalam kondisi tertentu, kondisi yang mungkin gak gampang, tiba-tiba datang pertolongan dari orang lain, siapapun mereka, dan orang yang menolong Anda tidak menuntut lebih dari yang sudah diberikan, dan Anda akan bisa menangis tersentuh. Kebaikan itu tandingan seumur hidup Anda. Kalau itu kita bisa lakukan, harusnya kita juga lakukan kepada Allah. Dia sudah begitu baik. Dia sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tetapi seberapa sering kita mengatakan terima kasih, kita bersyukur. Justru di saat kita bersyukur itu, kita merasakan satu gerakan akan mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, yaitu memberi. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan bagi orang Kristen bukan saat dia mendapatkan, memiliki, tetapi saat dia melepas, memberikan apa yang dia punya. Di saat itu dia akan bahagia. Itulah satu-satunya bahagia yang kita bisa rasakan, yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan. Jadi apa yang diminta Tuhan bukan cuma kerjakan ini, kerjakan itu, tapi apa? Engkau sudah menjadi orang yang bersyukur karena kebaikan Allah. Engkau menjadi orang yang sangat diberkati. Sekarang saatnya hadirkan dirimu, dan ketika menghadirkan itu ternyata Allah berikan juga kebahagiaan. Supaya apa? Memperkuat ketahanan kita melakukan itu. Kenapa? Sebab memberi dalam perjuangan Anda itu gak gampang. Makan hati, makan perasaan, badan capek semuanya. Godaannya besar. Jadi jangan bilang dari awal saya menyebut memberi agama. Ya memang sih, mungkin ada yang gampang. Tapi ketika memberi yang terbaik dengan cuma-cuma, itu gak segampang yang kita omongkan. Anda bisa langsung, udahlah. Maka satu saya mengajak buat Anda Bapak Ibu Saudara, kenapa kita punya berkat uang tidak boleh dibungakan ketika Anda memberikan pinjaman kepada orang lain. Ini bukan soal sekedar salah atau benar, tapi jujur, ketika Anda dalam kehidupan butuh uang, dalam doa Anda minta berkat dapat uang, lewat pekerjaan usaha dapat uang. Uang tidak untuk membuat kita lupa diri akan kebaikan Tuhan. Justru lewat uang itu Allah mau katakan engkau bisa merasakan kebahagiaan. Tapi bukan ketika semakin berlipat ganda uang Anda. Beda ya. Kita tabung di deposito dapat bunga sekian, kita senang. Kita invest dapat keuntungan, kita senang, betul. Tapi ketika satu kebaikan yang orang biasa lakukan, yaitu memberikan bantuan, meminjamkan dengan dana yang dia punya, uang itu kepada orang lain, ternyata Tuhan bisa pakai membuat Anda merasa bersyukur karena Anda bahagia di situ. Maka di saat Anda memberi, misalkan meminjamkan uang, lalu Anda menetapkan bunga 10 atau 20 bahkan 50%, bahkan lebih dari itu, Anda dapat keuntungan. Ya, Anda menghitung sekian banyak orang yang minjam dari Anda sudah ketara itu keuntungannya. Tapi seketika uang itu tidak jadi berkat buat Anda, yakinkan itu, tidak jadi berkat. Yang ada Anda tahan untuk capek atau tidak. Anda gak akan bersyukur karena uang itu. Yang ada masalah baru ketika orang mungkin nunggak atau macet, dan Anda marah. Apakah itu yang Tuhan inginkan setiap doa mohon berkat uang misalkan, untuk membuat Anda akhirnya mati dalam ketamakan keuntungan? Mari gunakan dari hal yang kecil itu. Ketika ada orang, saya ngebahas soal ini dulu ya, meminjamkan uang. Ketika ada orang yang butuh, dia memberikan sekian. Mungkin dia berpikir, orang yang minjam itu, nanti ku ganti lebih dari yang ku pinjam. Lalu Anda bilang, tidak usah. Jujur, saat orang yang pinjam itu mendengar Anda bilang gak usah,
Kalau mau balikin sesuai dengan Anda pinjam, tapi nggak usah dilebihkan atau bunga. Atau bahkan Anda katakan nggak usah dibalikin. Jujur, seketika orang itu bisa menangis, Bapak Ibu Saudara. Saya merinding ngomongnya. Dia bisa mungkin sungkem kepada Anda. Kaget, masih ada orang seperti Anda. Ini bukan direkayasa. Mungkin Anda bilang, ya aku cuma minjem uang segini kok segitunya. Iya, karena dia melihat Anda memberi tanpa pamrih, cuma-cuma. Dan saat itu Tuhan menyentuh orang itu untuk mengatakan di depan Anda, orang yang sudah menjadi murid Tuhan, yang menjadi berkat lewat membantu dengan cuma-cuma. Dan Anda tahu, ketika seorang diberikan bantuan dengan cuma-cuma, akan ingat Anda sampai kapanpun. Sampai kapan. Dan mungkin kelak entah kapan, umumnya terjadi, justru orang yang pernah Anda bantu dengan cuma-cuma akan menolak hidup Anda tanpa Anda tahu waktunya kapan. Mungkin dalam kisah Anda mengatakan, kamu siapa? Kok mau bantu saya? Saya orang yang telah Anda bantu sekian tahun lalu dengan cuma-cuma, mengubah hidup keluarga kami. Dan Anda sekarang gantian menangis dan sangat berterima kasih. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Setiap berkat yang Dia kasih, Dia ngasih dengan cuma-cuma. Perlakukan dengan cuma-cuma. Kalau Anda bilang, ya tapi kan aku butuh, betul. Memberi jadi kurang, betul. Tapi nggak memberi juga kurang. Benar? Mana ada orang nggak berkurang, memberi ataupun nggak memberi pasti berkurang. Karena kebutuhan besar. Tapi pembedanya adalah orang yang selalu kurang dengan tidak memberi, dia nggak bahagia, Bapak Ibu Saudara. Dia berat, dia emosi sensitif, gampang marah, gampang kecewa, bahkan memarahi Tuhan dalam doanya. Jangan sepelekan kondisi di mana ternyata Tuhan bisa kasih kekuatan, daya tahan hidup kita dari melakukan sesuatu dengan cuma-cuma. Mungkin kita nggak tahu mau bilang, Tuhan, aku pengen orang tahu kebaikanku. Memang siapa yang nggak mau orang tahu kebaikan Anda? Tapi kan kita suka bilang, ya cukup Tuhan yang tahu lah. Tapi Alkitab mengingatkan, Tuhan kasih upah buat Anda. Amin. Nggak usah Anda minta, Tuhan kasih. Upahnya cuma-cuma. Di setiap kebaikan yang cuma-cuma Anda buat. Jadi alami sekarang, bukan cuma Anda menghitung keuntungan, tapi hamba kebahagiaan. Tapi hitung berkat Tuhan tanpa sadar. Betullah Alkitab mengatakan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jangan-jangan justru solusinya dalam hidup persoalan Anda, ketika Anda sudah mulai berani melakukan dan cuma-cuma terbuka, selama ini Anda nggak tahu, Dia sediakan. Jangan sepelekan kebaikan yang Anda sedang perjuangkan secara cuma-cuma. Mungkin di situ Anda akan melihat kebaikan Tuhan yang lebih besar, yang selama doa hidup Anda, syafaat Anda panjatkan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, perintah Yesus memang beritakanlah Injil, tapi nggak cuma kata-kata. Apa yang tadi di awal saya katakan, disampaikan firman Allah, itulah Injil. Orang melihat langsung kabar baik lewat Anda. Orang merasakan langsung kabar baik lewat sikap Anda. Orang melihat, merasakan, dan kiranya lewat Anda orang itu tertular untuk terus melakukan kebaikan dengan cuma-cuma. Mari Bapak Ibu Saudara, stop berlelah hanya karena daya tahan kuat-kuatan Anda, tapi tetap kerjakan yang Allah minta dengan rasa syukur, karena Anda sudah bahagia di setiap hal baik yang Anda kerjakan. Belas kasih itu luar biasa, mengubah hidup kita menjadi berarti. Tuhan memberkati kita, jadilah berkat. Amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Tuhan, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita katakan, aku percaya pada Allah Bapa kali-kali dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang perintah di bawah perintah Pilatus, salibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari hari yang yang ketiga bangkit naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya Roh Kudus, gereja Kristen, Persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan akan diiringi dengan musik saja, dan kita akan memberikan persembahan sambil mengingat nats persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Setelah persembahan diberikan, kita nanti akan angkat pujian dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Allah Bapa terkasih, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur atas setiap berkat penyertaan yang boleh Kau berikan bagi kami di dalam setiap keberadaan dan kondisi kami ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur ya Bapa, ketika pada kesempatan ini kami boleh masih merasakan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami ya Bapa kepada Engkau. Bapa yang baik, Engkau boleh kiranya dengan segala kerendahan hati Kau boleh terima persembahan kami ya Bapa, agar supaya menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Demikian bagi tangan-tangan yang mengelola ya Bapa, Engkau boleh berkati ya Bapa kami yang mengelola, agar supaya hanya dengan hikmat-Mu saja kami dimampukan untuk mengelola, agar menjadi kemuliaan bagi-Mu dan boleh kami pergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Bapa yang baik, demikian juga bagi setiap kami dan tangan-tangan yang telah memberikan. Engkau boleh berkati ya Bapa beliau dan juga keluarganya. Engkau boleh sertai dan iringi dalam setiap kehidupannya hari lepas hari di setiap kondisi dan keberadaannya juga ya Bapa. Ini doa yang mau kami panjatkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 147 ayat 1 dan 2.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk khotbah sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah online kepada segenap anggota jemaat, simpatisan dan para tamu yang baru pertama kali beribadah online. Selamat beribadah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya hari ini kepada Bapak Pendeta Thomas Raharjo. Terima kasih Pak buat pelayanannya. Kepada prokantor, pemain musik, LCD dan video serta pengisi pelayanan pada minggu hari ini. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, untuk ibadah rumah tangga online, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 atau jam 7 malam secara live melalui Facebook Bapak Pendeta Thomas Raharjo Britano. Mohon setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti ibadah KRT secara online. Informasi ibadah minggu dan kegiatan ibadah lainnya. Sesuai surat edaran ketiga dari Majelis Sinode GKP nomor 2383/Sinode GKP _5/2020 tertanggal 27 Mei 2020 perihal pelaksanaan kebaktian minggu dan kegiatan gereja lainnya, maka melalui surat ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Majelis Sinode memahami adanya kerinduan dari sebagian besar warga GKP untuk bisa beribadah bersama kembali di gedung gereja. Namun mengingat upaya pemutusan penyebaran COVID-19 masih terus dilakukan, maka Majelis Sinode GKP memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pelaksanaan kebaktian minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga inti sampai pada akhir bulan Juni 2020 atau sampai dengan pemberitahuan kembali. Yang kedua, mengingat kondisi dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda untuk setiap kota dan kabupaten, maka Majelis Sinode GKP mendorong agar Majelis Jemaat selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat terkait pelaksanaan ibadah umat beragama. Jika dalam koordinasi ini jemaat diberi kesempatan untuk melaksanakan kebaktian minggu dengan protokol kesehatan, maka jemaat dapat mencoba melaksanakan kebaktian minggu di gedung gereja dengan pedoman pelaksanaan kebaktian minggu sesuai dengan protokol kesehatan. Bidang keesan dan kesaksian, berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga Ibu Olga Silvana Wen, istri dari Bapak Pendeta Krisna Rudia Suryadi STH dalam usia 58 tahun pada hari Jumat 12 Juni 2020 di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Sabtu 13 Juni 2020 di Bandung. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghibur dan memberi kekuatan. Untuk bidang sarana dan dana, diinformasikan bahwa pertemuan pendeta-pendeta GKP Klasis Wilayah Jakarta secara online atau joint Zoom meeting akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2020 pukul 19.30 sampai dengan 20.30 dengan topik kesiapan beribadah di gedung gereja fase new normal. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan ibadah minggu maupun kebaktian online serta persembahan bulanan, bisa menginformasikannya kepada kami jika melakukan transfer ke Bank BNI atau Bank BCA. Mohon informasikan ke Majelis Jemaat atau staf sekretariat. Untuk pendataan kehadiran ibadah online, mohon setiap ada ibadah online maupun KRT dan ibadah minggu, tolong Bapak Ibu serta jemaat sekalian bisa mencantumkan kehadirannya supaya kami bisa mendatanya di sekretariat. Informasi PSDK, kami beritahukan kembali informasi tentang PSDK.
jadi diberitahukan kepada jemaat sekalian untuk dapat segera melakukan kewajiban-kewajibannya yang mungkin masih tertunggak. Mohon kami berikan kesempatannya nanti sampai akhir 2020, dikarenakan kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu serta jemaat sekalian memang masih aktif dan bersedia menjadi anggota PSDK. Karena setelah periode tersebut, jika Bapak Ibu tidak melakukan kewajiban serta pendataan ulang kembali, kami anggap Bapak Ibu sudah tidak dapat memenuhi sebagai anggota PSDK. Demikian. Lalu yang terakhir, di bulan sosial GKP, sehubungan dengan bulan sosial GKP yang dilaksanakan pada bulan Juni setiap tahun, serta terkait dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada penerimaan Panti Asuhan Tanjung Barat, maka YBSDK GKP menyampaikan sebagai berikut: menghimbau jemaat-jemaat dan badan pelayanan mengambil bagian dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan melalui pengumpulan persembahan khusus bulan sosial. Lalu dalam rangka bulan sosial ditayangkan 1 kali dalam kebaktian minggu jemaat, baik yang diselenggarakan lewat daring maupun tatap muka, sebuah video mungkin yang bisa ditayangkan untuk kita lihat bersama. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. YBSDK GKP adalah Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih milik Gereja Kristen Pasundan, milik kita bersama, yang memiliki visi menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan. YBSDK GKP memiliki 4 unit pelayanan dan 1 tim, yaitu yang pertama, unit Panti Asuhan Tanjung Barat, yang kedua unit HIV/AIDS, yang ketiga unit Crisis Center, yang keempat unit Bumi Katumbiri, dan yang terakhir 1 tim yaitu panitia persiapan pembangunan Panti Werda. Bulan Juni adalah bulan sosial, demikian ditetapkan oleh Gereja Kristen Pasundan untuk mewujud nyatakan dan mengingat pelayanan sosial dan kemanusiaan kita bersama. Oleh karena itu, kita bersama-sama akan mendukung dan mengumpulkan persembahan dalam rangka mendukung bulan sosial. Untuk tahun ini, bulan sosial diperuntukkan untuk mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga mengumpulkan persembahan untuk mendukung pendeta emeritus dan janda pendeta. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita. Salam jumpa dari kami di tempat ini, Panti Asuhan Tanjung Barat, salah satu pelayanan sosial Gereja Kristen Pasundan untuk anak-anak agar mereka bertumbuh sehat, bertumbuh cerdas, bertumbuh ceria, dan biarlah mereka memiliki masa depan, memiliki dan meraih cita-cita sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ibu dan bapak sekalian, kami menyambut saudara sekalian untuk terus mendukung pelayanan Panti Asuhan Tanjung Barat agar keceriaan anak-anak kita, agar pertumbuhan mereka, agar proses belajar dan mengajar mereka boleh terus berjalan, boleh terus tersiapkan, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk uluran tangan Bapak Ibu sekalian,
para donatur, mitra pelayanan, gereja-gereja, jemaat-jemaat GKP, dan setiap hati yang senantiasa mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat. Dan pelayanan gereja boleh terus menjadi pelayanan yang luhur dan mulia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi dari BPSDK, di mana mengajak kita semua jemaat untuk mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan dukungannya bisa melakukan transfer ke Bank BCA dan BNI Bank GKP Keramat. Nanti kita koordinasikan secara kolektif bersama-sama. Demikian wakil jemaat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, izinkan kami kembali melakukan yang Kau tugaskan. Melakukan dengan hati yang bersyukur. Oleh karena setiap hal yang kami bisa lakukan adalah
secara cuma-cuma. Bahkan kami berkorban. Tapi kami akui pengorbanan kami gak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Layakan kami melakukan yang Kau minta. Di tengah kebersamaan kami, lingkungan sekitar kami, dengan banyak cara, dan itu menunjukkan seorang murid yang boleh setia kepada guru, yaitu Engkau sendiri. Kami percaya Tuhan telah mengutus banyak orang khusus dalam pandemi COVID-19 yang menolong, membantu, bahkan menjaga dalam perawatan kesehatan. Banyak bidang yang bersinergi, baik dalam pendidikan, sosial, kesehatan, dan bahkan juga perbankan, dan semua bagian lini kehidupan bermasyarakat. Dengan hati yang bersyukur dan penuh kasih kepada sesama, mendatangkan berkat khusus buat Indonesia dan setiap orang yang melakukannya. Bapa, apapun pergumulan kami tidak menghalangi kami terus bergerak menghadirkan belas kasih-Mu bagi sesama. Bahkan inilah kesaksian nyata kami, memberi justru ketika dalam kesulitan dan kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang bersurga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari karena kami yang bersalah, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga bersalah kepada kami, dan janganlah pencobaan. Lepaskanlah kami dari kehancuran, karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan sikap berdiri kita akan memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.
Yesus.